Pernah nggak kamu punya sahabat dari kecil, bareng makan cilok, bolos bareng, bahkan nangis bareng, tapi sekarang udah kayak orang asing? Yang lebih nyakitin, semua itu hancur bukan karena hal besar, bukan karena pengkhianatan atau utang puluhan juta, tapi karena hal sepele. Tapi tunggu, kenapa ya hal kecil bisa menghancurkan sesuatu yang dibangun bertahun-tahun? Hari ini kita bakal kupas tuntas dengan tawa, sedikit luka, dan ya mungkin ada kamu di dalam ceritanya. Dika dan Wira bersahabat sejak SD. Mereka satu tongkrongan, satu kosan pas kuliah, dan bahkan saling kenal keluarga masing-masing. Bisa dibilang kalau Dika sakit, Wira yang panik duluan. Suatu hari, Wira ulang tahun. Dika yang saat itu lagi ribet kerja, cuma lupa ngucapin selamat ulang tahun. Bukan lupa datang, bukan lupa bawa kado, bukan selingkuh sama gebetannya. Lupa ngucapin. Dan sejak hari itu, hubungan mereka mulai renggang. Dika ngerasa Wira mulai cuek, jarang balas chat. Wira juga ngerasa Dika berubah, lebih dingin. Mereka nggak pernah bahas masalah itu secara langsung, cuma diem-dieman. Sampai akhirnya 10 tahun persahabatan lenyap cuma karena chat HBD yang nggak pernah diketik. Lucunya ya, kadang kita tuh bisa debat politik sama orang random di internet tanpa baper. Tapi sama sahabat sendiri, salah kirim stiker aja bisa berujung dendam turunan. Misalnya, dia ngetik oke doang, pakai titik. Itu pasti dia marah, padahal mungkin dia lagi buru-buru di WC. Atau dia nggak reply story aku, padahal online. Mungkin dia lagi buka WA buat transfer, bukan buat jadi fans kita. Kita punya standar emosi yang nggak masuk akal untuk orang yang sudah lama kita kenal. Semakin dekat, ekspektasinya makin tinggi. Masalahnya, kita sering ngerasa, dia sahabat gue, harusnya dia ngerti gue dong. Padahal, sahabat juga manusia. Dia nggak bisa selalu ngerti kalau kita nggak ngomong. Komunikasi yang dulu cair, makin lama makin penuh prasangka. Kita nggak ngomong, karena ngerasa nggak enak. Atau karena gengsi. Kita pikir, kalau dia beneran sahabat gue, dia pasti ngerti. Dan ya, dia juga mikir gitu. Jadilah dua orang yang saling nunggu minta maaf, sampai akhirnya saling hilang dari hidup. Hubungan, bahkan yang paling lama sekalipun, bisa rusak bukan karena badai besar, tapi karena retakan kecil yang dibiarkan. Kayak rumah, bukan cuma roboh karena gempa. Kadang rembesan air di tembok aja bisa bikin roboh kalau nggak diperbaiki. Sahabat lama bukan berarti hubungan aman, justru karena lama kita sering lalai merawatnya. Kita lupa, satu, minta maaf, nggak bikin harga diri turun. Kedua, ngucapin ulang tahun itu bukan formalitas, tapi tanda gue ingat lo. Ketiga, klarifikasi lebih baik daripada asumsi. Persahabatan itu bukan tentang berapa lama kalian kenal, tapi seberapa sering kalian memperbaiki saat mulai retak. Dika dan Wira, mereka sekarang udah nggak saling kontak lagi. Padahal, mungkin kalau salah satu dari mereka ngomong duluan, semuanya bisa diperbaiki. Mungkin kamu punya Wira dalam hidupmu, atau kamu adalah Wira. Sebelum semuanya terlambat, kenapa nggak mulai chat duluan? Kadang satu chat, maaf ya, waktu itu gue khilaf, bisa nyelamatin 10 tahun cerita. Karena kalau hubungan kita bisa rusak karena hal sepele, artinya kita juga bisa memperbaikinya dengan hal sederhana.